Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari kami untuk tugas kelompok, yaitu mata kuliah manajemen, proyek dan perubahan dengan proyek yaitu pembangunan sistem informasi rumah mandiri. Untuk bagian A, permasalahan. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai permasalahan yang ada. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dalam proses bisnis layanan laundry, maka dirasa sangat dibutuhkan untuk segera mewujudkan otomatisasi sistem pengelolaan transaksi dan data pelanggan pada usaha laundry. Selain ini, proses pencatatan masih dilakukan secara manual, baik dalam proses penerimaan cucian, penentuan harga, hingga pencatatan pembayaran. Hal tersebut seringkali menyebabkan kesalahan dalam perhitungan, keterlambatan layanan, dan kurangnya transparansi terhadap pelanggan mengenai status cucian mereka. Dengan adanya sistem informasi laundry yang terkomputerisasi, diharapkan seluruh proses bisnis laundry dapat berjalan secara efisien, akurat, dan transparan. Selain itu, sistem ini juga akan membantu pemilik usaha dalam melakukan pemantauan data transaksi, laporan keuangan, dan status pekerjaan secara real-time. Untuk selanjutnya, proyek ini disebut dengan proyek pembangunan sistem informasi laundry. Untuk bagian B, deskripsi produk atau servis. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau servis, yaitu 1. Melakukan pencatatan data pelanggan secara otomatis. 2. Mencatat transaksi laundry, tanggal masuk, jenis layanan, berat cucian, total biaya, dan estimasi selesai. 3. Menampilkan status proses cucian, proses, selesai, dan diambil. 4. Mengelola data layanan dan harga berdasarkan jenis cucian. Kelima, menghasilkan laporan transaksi bulanan. Keenam, mencatat nota transaksi untuk pelanggan. Yang terakhir, menyediakan fitur pencarian data pelanggan dan riwayat transaksi. Untuk bagian C, yaitu faktor penentu keberhasilan. Berikut ini adalah faktor yang mendukung keberhasilan proyek dan faktor yang bisa menghambat proyek. Yang pertama, yaitu komitmen dan dukungan penuh dari pemilik usaha laundry. Yang kedua, komitmen dan kerjasama yang baik dari tim pengembang sistem. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi. Yang keempat, ketersediaan perangkat keras dan lunak yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang kelima, disiplin waktu dalam pelaksanaan setiap tahap proyek. Yang keenam, dokumentasi dan pengujian sistem yang lengkap. Ketujuh, kontinuitas dukungan dan perawatan sistem setelah implementasi. Dan yang terakhir adalah kemudahan adaptasi pengguna terhadap sistem baru. Nah, untuk keuntungan yang diharapkan yaitu berikut ini ada keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan, yaitu dari sisi usaha laundry, yaitu yang pertama, proyek transaksi dan pencatatan menjadi lebih cepat dan efisien. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia seperti error dalam penerimaan biaya dan data pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi layanan kepada pelanggan. Yang keempat, mempermudah pemantauan keuangan dan laporan transaksi. Yang kelima, meningkatkan profesionalitas dan daya saing usaha laundry. Terus dari sisi pelanggannya, yaitu yang pertama dapat mengetahui status cucian dengan mudah. Yang kedua, mendapatkan buku transaksi nota yang jelas dan akurat. Yang ketiga, merasa lebih puas karena pelayanan menjadi cepat dan transparan. Terus yang keempat itu menghemat waktu karena proses administrasi lebih ringkas. Selanjutnya itu ada teknologi yang digunakan. Berikut ini adalah sekilas tentang teknologi yang diperlukan atau digunakan untuk keperluan proyek. Teknologi yang digunakan untuk membangun sistem informasi laundry ini secara garis besar dapat dibagi dalam beberapa bagian berikut ini. Yang pertama itu komputer server, kita menggunakan minimal processor Intel Core i3 RAM 8GB. Terus selanjutnya komputer klien minimal prosesor 2 core RAM 4GB. Selanjutnya sistem operasi server Windows Server 2019 atau disebut server. Selanjutnya ada sistem operasi klien Windows 10 atau Linux desktop. Selanjutnya ada software development menggunakan PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk framework kita menggunakan Next.js, database menggunakan MySQL, web server yaitu menggunakan NX, dan browser akses menggunakan Google Chrome. Selanjutnya untuk deskripsi project,
berikut ini adalah deskripsi project secara umum yang meliputi. Pertama itu tujuan project. Tujuan project ini adalah membangun sistem yang dapat membantu kebutuhan proses bisnis layanan menteri. Meliputi sistem pengelolaan data transaksi dan pelanggan. Membangun sistem data inventarisasi dan dengan metode CRD. Dengan demikian akan memberikan kemudahan serta keuntungan baik bagi perusahaan. Yang kedua, hasil yang diinginkan yaitu sistem ini dapat menghasilkan yang pertama menghasilkan informasi transaksi meliputi status pesanan, data pelanggan, dan data transaksi. Yang kedua itu mencetak data nota transaksi. Yang ketiga itu jadwal. Proyek dikerjakan secara kurun waktu 90 hari yaitu meliputi yang pertama inisiasi dan perencanaan proyek, yang kedua analisis dan pengumpulan data dengan metode wawancara, yang ketiga membangun sistem dengan segala kegiatan pendekatan pendukung, yang keempat pengujian sistem. Selanjutnya ada estimasi atau perkiraan biaya. Dibutuhkan untuk membangun sistem ini adalah Rp28.700.000. Terus yang kelima itu estimasi sumber daya yang diperlukan. Sumber daya secara global terdiri dari sumber daya manusia itu 6 orang anggota tim proyek, dan yang kedua itu sumber daya teknologi atau dan tim proyek. Selanjutnya perencanaan secara global. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan. Aktivitas yang dimaksudkan di sini adalah aktivitas global saja. Yang pertama, analisis dan desain sistem memerlukan estimasi 10 hari dengan estimasi biaya 2 juta, dan yang kedua desain aplikasi dengan membutuhkan 7 hari dan estimasinya 1,5 juta. Untuk pemrograman dibutuhkan 60 hari dengan estimasi biaya 5 juta dan testing 5 hari dengan estimasi biaya 1 juta. Instalasi membutuhkan 2 hari, estimasinya 1 juta. Dokumentasi memerlukan 70 hari dan estimasi biaya 2,3 juta. Untuk training membutuhkan 2 hari, biayanya 1 juta. Pemeliharaan membutuhkan 10 hari dengan estimasi biaya 2,2 juta. Administrasi 75 hari, estimasi biaya 6 juta. Dan terakhir tambahan kerja dan meeting juga lain-lain membutuhkan 15 hari, estimasi biayanya 7 juta dengan total 90 hari dengan biaya 28,7 juta. Berikut batasan ini. Ini adalah batasan-batasan proyek secara umum. Yang pertama, proses proyek adalah pada pembangunan atau pembuatan sistem informasi sampai dengan pemeliharaan dalam kurun waktu tertentu. Kedua, tidak dibahas mengenai quality control dan quality asuransi secara khusus. Tiga, tidak dibahas mengenai resiko proyek. Bahasan hanya pada resiko permintaan perubahan. Dan yang keempat, biaya yang dimaksud adalah biaya untuk tim proyek dan biaya lain-lain. Asumsi. Berikut ini adalah asumsi proyek secara umum. Yang pertama, human resource atau sumber daya manusia sudah tersedia. Yang kedua, pemilik proyek dalam perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga, struktur organisasi sudah ditetapkan. 4. Pemilik proyek dan manajer proyek sudah ditetapkan beserta anggota tim proyek. Mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami tutup aja untuk penjelasan dari proyek tugas manajemen kali ini, proyek mengenai rumah menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.